Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini berjumpa lagi dengan saya, Diaken Selkon Charliston Sihombing, di hari Selasa 31 Maret 2020. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, sungguh bahagia rasanya ketika kita diberi anugerah keselamatan, ketika kita diberi anugerah kesehatan sampai hari ini. Puji dan syukur berkat Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara dan saya masih diberikan kekuatan, dijagai oleh Tuhan, dan diberi kesehatan, kekuatan, hikmat daripada Tuhan. Kita bersyukur punya Allah yang sungguh luar biasa. Kita bersyukur bahwa Allah selalu menjaga dan menyertai kita, khususnya kita seluruhnya, Jemaat GPIB Zebulon, Sekupang Batam. Puji dan syukur, kita tahu bahwa virus, permasalahan yang terjadi di dunia ini, khususnya di Kota Batam, dan kita mengalami kekhawatiran yang cukup luar biasa. Permasalahan pergumulan kita ketika badai ini datang, virus ini datang, menghantui seakan-akan ketika kita terima SMS, ketika kita terima WA, berita-berita yang selalu menakutkan. Memang luar biasa badai ini. Tapi percayalah, Tuhan akan hadir bagi kita. Tuhan memberi kekuatan. Tuhan memperkuat iman kita, dan suka duka ini, badai ini akan pasti berlalu. Ingat, ada Ulangan 31 ayat 6 yang mengatakan, kuatkanlah dan teguhkan hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar, karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan pernah membiarkan engkau dan tidak akan pernah meninggalkan engkau. Imani dan yakini, saya dan Bapak Ibu meyakini, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Badai ini pasti akan berlalu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bahan kita hari ini terambil dari Ratapan 3 ayat 1 sampai dengan 27 di SBU kita. Bapak Ibu bisa lihat nanti di SBU. Di Ratapan ini menceritakan seorang Nabi Yeremia yang bagaimana dia bergundah gulana. Ada sebuah cerita yang cukup menarik Bapak Ibu sekalian. Ceritanya seperti ini Bapak Ibu. Ada sebuah kerajaan di mana seorang raja ingin mengadakan sebuah perlombaan melukis. Dia mengundang seluruh pelukis-pelukis tersohor di negerinya. Semua orang berdatangan. Lomba melukis itu berjudul dengan Damai Sejahtera. Raja memberikan waktu 3 hari kepada seluruh pelukis. Dalam waktu 3 hari, hanya 3 orang yang muncul, yang datang kepada raja untuk mempresentasikan lukisannya. Pelukis pertama menceritakan begini, Raja, ini lukisan saya. Lukisannya itu menceritakan ada sebuah danau biru yang bening dengan ikan-ikan banyak di dalamnya. Di tengah perahu ada ikan-ikan kecil dan seorang yang memancing di tepinya, di tepi danau sambil bersiul-siul dengan udara sepoi-sepoi yang luar biasa. Langitnya biru, cerah, dan itulah damai sejahtera. Dia bilang, Raja, inilah damai sejahtera itu Raja. Si pelukis pertama menceritakan hal seperti itu. Terus pelukis kedua berhadapan lagi dengan raja sambil dia mempresentasikan apa yang dia lukis. Dia lukis sampai dia menceritakan kepada raja, Raja, lukisan saya ini ada sebuah gunung yang hijau. Gunung yang hijau, udaranya begitu khas, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ada sawah-sawah luas, hamparan hijau yang menghampari. Ada matahari yang cerah, ada pohon-pohon yang rindang. Dan ada orang sedang duduk di bawah pohon. Bapak Ibu Saudara terkasih, ada orang yang duduk di bawah pohon sambil tertawa bahagia. Tadi dia bilang sama raja, Raja, inilah damai sejahtera itu Raja. Kata pelukis kedua. Yang tertarik lagi ada pelukis yang ketiga. Dia lapor kepada raja, Raja, ini lukisan saya. Lukisannya itu menggambarkan, dia menceritakan, dia mempresentasikan lukisannya itu ada sebuah lautan yang begitu luas Bapak Ibu Saudara-saudara. Tapi lautannya ini berwarna hitam. Karena sedang terjadi namanya badai. Di tengah-tengahnya ada angin topan. Langit yang begitu gelap, petir menyambar di mana-mana. Ada sebuah batu karang di dalam lukisannya itu. Batu karang itu dihampar oleh badai, dihantam oleh ombak. Di dalam batu karang itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, terlihat abstrak sebanget lukisan itu Bapak Ibu. Di dalam batu karang itu terdapat sebuah burung.
Di dalam lubangnya ada sebuah burung, di dalamnya terdapat seekor burung yang lagi bersiul-siul riang. Dia bilang sama raja, "Raja, inilah damai sejahtera itu." Raja langsung berdiri, dia bilang begini, "Saya setuju bahwa lukisan yang ketiga," kata raja, "ini cukup menarik. Karena damai sejahtera bukanlah damai di mana kita sedang dalam keadaan bahagia, atau sedang dalam posisi nyaman, atau sedang dalam masalah. Tapi damai sejahtera itu berada dalam diri kita. Bagaimana kita keluar dari zona nyaman, kita keluar dari ekspektasi kita. Damai sejahtera adalah seorang yang tetap bisa tersenyum ketika badai masalah datang menerpa. Kedamaian itu tergantung dalam kondisi luar kita, tetapi tergantung di mana hati kita berada. Kalau kita sukacita, kita bahagia, dimanapun kita ditempatkan, walaupun badai itu menghantam, pergumulan macam, permasalahan dunia yang menjepit kita Bapak Ibu sekarang. Masalah corona ini juga menjepit, menghantui kita. Tapi percayalah Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, bahwa bahagia itu tergantung di mana kita ditempatkan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, pembahasan ratapan kali ini menceritakan seorang Yeremia. Yeremia menulis, tak keberkesudahan kasih Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi besar kesetiaannya. Bapak Ibu bisa baca di Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Ratapan 3 ini merupakan salah satu teks yang terindah menurut pribadi saya. Sebuah keindahan kata-kata yang sungguh luar biasa. Dibantu lagi dengan kosakata dan ungkapan yang puitis dan menawan. Bapak Ibu saudara yang terkasih, sayangnya keindahan sastra ini tidak dibarengi dengan keindahan seorang penulisnya, yaitu Nabi Yeremia dan maupun bangsa Yehuda. Puisi yang begitu indah ini justru ditulis di tengah keterpurukan Yeremia dengan bangsa Yehuda. Puisi ini muncul sebagai respon terhadap pembuangan bangsa Yehuda ke Babel. Pengalaman penderitaan yang dialami oleh Nabi Yeremia dirasakan sebagai hal yang sangat menekan dirinya ketika ia harus mengingatkan bagaimana perjalanan penderitaannya dan kehadiran Tuhan di dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, secara pribadi situasi ini sangat berat bagi Yeremia. Bapak Ibu bisa baca di Yeremia 3 ayat 1 sampai 19. Bertahun-tahun lamanya ia memberitakan kebenaran dan peringatan ilahi, tetapi tidak ada yang respon positif dari bangsa Yehuda. Mereka bahkan menentang dan menganiaya Yeremia. Bahkan ada niat ingin membunuh Yeremia. Pada akhirnya mereka benar-benar dihukum oleh Tuhan. Yeremia mungkin merasa semua itu hanya sebuah pelayanan yang tidak ada hasilnya sama sekali menurut Yeremia. Tapi meskipun demikian, Yeremia tetap bisa melihat kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam bentuk kesetiaan serta rahmat Tuhan yang tak habis-habisnya, sebagaimana ungkapan dalam ratapan tersebut. Tak berkesudahan kasih Tuhan, tak habis-habisnya kapatnya, selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu. Penderitaan yang dialami Yeremia tidak mengaburkan kebaikan Tuhan. Dia tetap percaya pada kasih setia Tuhan. Implikasi dalam kehidupan kita adalah demikian juga semestinya yang terjadi dalam kehidupan kita. Tidak ada jaminan bahwa hidup kita tanpa pencobaan ataupun penderitaan. Tapi di tengah-tengah kondisi seperti ini, tersebutlah mata rohani kita tetap dapat melihat apa yang tidak dapat dilihat oleh mata jasmani kita. Gelombang badai boleh menghampiri, atau apapun juga bisa dilihat sebagai sesuatu yang mengerikan. Tetapi oleh mata jasmani kita, tapi dengan iman kita bisa melihat bahwa penyertaan Tuhan sempurna, bahkan mendatangkan kedamaian. Dan saya yakin campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita ketika kita mau berserah anak-anaknya. Dalam nama Yesus kita berdoa, kita bersyukur. Amin.